Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredernal Garisi dengan NIM 1061117 dari Ekonomi Islam akan membacakan secara ringkas suatu artikel yang diberikan oleh dosen saya, di mana artikel tersebut berisikan tentang identifikasi kemasan produk. Kemasan atau packaging adalah ilmu, seni, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan, atau dijajakan, atau bisa juga suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Dari KBBI. Packaging merupakan upaya manusia untuk mengumpulkan sesuatu yang berantakan ke dalam satu wadah serta melindunginya dari gangguan cuaca. Lalu ada kemasan atau package, merupakan struktur yang telah direncanakan untuk mengemas bahan pangan baik dalam keadaan segar atau setelah mengalami pengolahan. Lalu ada pengemasan pangan, merupakan cabang ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu sesuai dengan sifat masing-masing produk sehingga terhindar dari kerusakan yang dapat diakibatkan oleh pengaruh dari luar. Peranan pengemasan dalam pengawetan pangan adalah: yang pertama, mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. Yang kedua, mengurangi terbuangnya bahan selama produk distribusi. Yang ketiga, mempertahankan gizi produk yang dikemas. Dan yang keempat, sebagai alat penakar media informasi dan sekaligus sebagai sarana promosi. Pemberian label dan dekorasi pada bagian luar kemasan memberikan kegunaan yang berarti bagi konsumen, yaitu untuk mengidentifikasi isi, jenis, dan jumlahnya, mengidentifikasi merek, pembuatannya, dan kualitas produk, menambah daya tarik konsumen untuk membeli, dan sebagai petunjuk bagi pembeli sebagaimana seharusnya menggunakan produk yang bersangkutan. Biasanya ini digunakan dalam suatu produk yang menggunakan step by step. Lalu ada klarifikasi pengemasan. Kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian, di mana ada kemasan sekali pakai, yaitu seperti barang yang sekali digunakan langsung dibuang seperti bungkus plastik, bungkus daun, permen, atau karton kardus, maupun kaleng-kalengan yang tidak bisa digunakan lagi. Lalu ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali, seperti botol atau botol kecap, botol minuman ataupun botol kecap, di mana ini tidak dibuang oleh konsumen namun dikembalikan oleh kepada pabriknya untuk diolah lagi. Lalu ada kemasan yang tidak dibuang. Wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah, seperti halnya kaleng biskuit, kaleng susu, atau berbagai jenis botol yang bisa digunakan kembali untuk biasanya untuk bahan-bahan dapur atau untuk bahan-bahan lainnya. Lalu kemasan berdasarkan struktur sistem kemas, yaitu kemasan primer. Bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, yaitu kaleng susu, botol minuman, atau bungkus tempe, yaitu antara tempe dan kedelainya. Lalu ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu, yaitu wadah buah-buahan yang dibungkus, dan keranjang tempe biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang untuk membawa tempe-tempe yang sudah dibungkus. Lalu kemasan tersier dan quarter, yaitu apabila masih diperlakukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier, umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Lalu ada kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas. Ada fleksibel, yaitu bila bahan kemas mudah dilentur, misalnya plastik, kertas, atau foil. Lalu ada yang kaku, yaitu bila bahan kemas bersifat keras kaku, tidak tahan lentur, mudah patah bila dibengkokkan, misalnya seperti kayu, gelas, dan logam. Terus ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, di mana yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik, yaitu susu, kecap, saus, dan wadah-wadah yang berbentuk pasta. Lalu selanjutnya ada kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, di mana ada hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng atau botol gelas. Lalu ada kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Terus ada tahan suhu tinggi, di mana digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, yaitu sterilisasi dan pasteurisasi. Lalu ada kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai, di mana wadah siap pakai yaitu wadah kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Lalu ada wadah siap dirakit atau disebut wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisiannya, misalnya seperti kaleng dalam bentuk lempengan ataupun wadah yang seperti kardus untuk yang seperti nasi-nasi kotak itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada fungsi dari kemasan, di mana berdasarkan fungsinya ada 6 poin, yaitu fungsi proteksi. Kemasan harus mampu memberikan perlindungan fisik terhadap isi produk. Perlindungan fisik tersebut mencakup ketahanan terhadap
benturan, tekanan, temperatur, dan lain-lain. Lalu fungsi pengelompokan atau penempatan dan penyimpanan, kemasan yang ideal sebaiknya harus menjawab bagaimana sebuah materi dikelompokkan atau ditempatkan. Lalu fungsi keamanan, keamanan tersebut telah teruji dengan baik bagi keamanan konsumen. Fungsi informasi, kemasan yang ideal sebaiknya memberikan informasi yang sesuai dan dibutuhkan pada kalayaknya, baik secara verbal maupun visual. Lalu fungsi kemudahan fisik yang satu ini jangan sampai diabaikan karena bentuk kemasan yang diterima harus memudahkan baik saat pengepakan, distribusi maupun penggunaan oleh end user. Lalu ada fungsi marketing. Fungsi yang harus juga dipenuhi yaitu fungsi marketing, bagaimana kemasan mampu menjawab aspirasi konsumen. Untuk memenuhi fungsi marketing, otomatis diperlukan kepekaan desainer terhadap kebutuhan dan keinginan khalayak. Lalu ada syarat label pangan, di mana ketentuan umumnya tulisan harus Latin atau Arab, bahasa Indonesia kecuali ada pandanannya atau ekspor ke luar negeri. Lalu tidak mudah lepas, lentur, atau rusak. Tidak boleh mencantumkan khasiat bagi obat. Untuk pangan olahan tidak boleh mencantumkan manfaat bagi kesehatan dengan didukung fakta ilmiah. Tidak boleh mencantumkan nama, identitas, logo lembaga yang melakukan analisis tentang panganan tersebut. Lalu ada fungsi label, di mana dapat mengidentifikasikan produk, bahan yang dikemas, cara menggunakan produk, cara menangani produk, tanggal kadaluarsa, komposisi produk, ukuran, volume, bobot, siapa produsennya, lokasi produksi, customer service, cara penanganan kemasan bekas, identifikasi persyaratan lingkungan. Lalu ada membantu penjualan produk itu menarik perhatian, lalu daya tarik praktis. Lalu ada pemenuhan peraturan perundang-undangan. Komposisi label harus sesuai dengan kandungan bahan pangan tersebut. Tidak boleh menyesatkan konsumen. Label halal dapat dipertanggungjawabkan. Tanggal kadaluarsa harus benar. Nomor registrasi sertifikat produksi. Lalu ada marketing mix 4P teori, di mana terdapat 4P dalam marketingnya, yaitu produk, price, place, dan promotion, di mana ada produknya, ada harganya, ada tempatnya, dan ada promosinya. Itu berguna untuk bagaimana produsen menentukan suatu produksi yang akan dijualkan untuk siapa, lalu bagaimana harganya, apakah sesuai dengan produksinya dan apakah sesuai dengan manfaatnya. Lalu tempatnya, yaitu bagaimana dari produsennya menetapkan suatu produk itu di suatu wilayah. Lalu bagaimana dengan promosinya, apakah dapat menarik atau tidak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang suatu kemasan produk, di mana 4P sangat berpengaruh juga, dan kemasan juga sangat berpengaruh. Jadi 4P dan kemasan merupakan sesuatu yang sangat bersangkutan, jadi tidak boleh dikesampingkan keduanya ataupun salah satunya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.